Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma amin. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah bab yang berjudul Awqatun Nahyi, waktu-waktu terlarang untuk melaksanakan salat ya. Hadaratis salatu fi awqatin muayyanah ya. Salat itu waktunya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihikamin ya'lamuha syari' ya. Sesuai dengan hikmah-hikmah yang hanya diketahui oleh pembuat syariat saja ya. Di antaranya kalibti'adi an musyabahatil kuffari fi waqti ibadatihim ya, agar menjauhi dari ya tasyabbuh dengan orang-orang kufar ya di waktu ibadah mereka ya. Ini di antara hikmahnya ya, agar tidak terjadi bentuk tasyabbuh ya dalam beribadah dengan orang-orang kufar ya. Wa awqatun nahyi thalathatun ya. Adapun waktu-waktu terlarang untuk salat ya, itu ada 3. Al-awwal min salatil fajri hatta yartafi asy-syamsu 'anil ardi qaida ramhin ya. Dari salat subuh ya sampai ya, matahari meninggi ya. Setinggi tombak ya. Itu waktu terlarang untuk salat ya. Waktu terlarang untuk salat. Kemudian yang kedua, hina tablughu syamsu nihayataha fil irtifa' ya. Ketika matahari persis ya berada di tengah-tengah langit ya. Hatta tabda'a fi zawal ya, sebelum dia ya melakukan zawal atau condong ke arah terbenam. Bergeser ke arah terbenam. Itu waktu kedua. Ketika matahari ya persis berada ya di tengah-tengah langit yang ditandai ya tidak ada bayangan dalam benda tersebut ya. Itu waktu terlarang untuk salat. Waktu yang ketiga, min salatil asri ilal ghurub. Dari salat asar ya, setelah salat asar sampai tenggelam matahari. Oleh karena itu ya, bagi seorang yang menjamak zuhur dan asar di waktu zuhur misalnya ya. Misal ya, dia sedang safar ya, kemudian menjamak salat zuhur dan asar ya. Menarik asar di waktu zuhur jamak takdim. Maka setelah dia melakukan salat asar ya sampai matahari terbenam, itu dia tidak boleh melakukan sholat lagi ya. Karena di antara waktu terlarang itu apa? Setelah sholat asar sampai tenggelam matahari ya. Walaupun sholat asarnya itu di waktu zuhur ya. Walaupun sholat asarnya di waktu zuhur ya. Yaitu ketika dia melakukan jamak takdim, maka setelah itu ya dia tidak boleh melakukan sholat lagi sampai tenggelam matahari ya. Inilah ya 3 waktu terlarang ya untuk melakukan salat ya. 3 waktu terlarang untuk melakukan salat.
Di antara ya, hadis yang menjelaskan bab ini ya, yaitu an Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma ya. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma berkata, syahida indi rijalun mardiyun ya. Ada beberapa orang ya yang aku ridhoi di sisiku ya. Wa ardhahum indi Umar radhiyallahu taala anhu. Dan yang paling aku ridhoi yaitu Umar ya, Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu ya. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha 'anis salati ba'da subhi hatta tatlu'a asy-syamsu wa ba'da al-'asri hatta taghruba ya. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang salat setelah subuh hingga matahari terbit, dan melarang salat setelah asar hingga matahari tenggelam ya. Kemudian ya, an Abi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu taala anhu ya. Dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu taala anhu, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, la salata ba'da subhi hatta tartafi asy-syamsu. Tidak ada salat setelah subuh sampai matahari meninggi. Wala salata ba'dal asri hatta taghiba syamsu. Dan tidak ada salat setelah asar hingga matahari tenggelam ya. Dua hadis ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya, merupakan hadis yang menjelaskan akan larangan salat setelah subuh hingga matahari terbit, dan juga setelah asar hingga matahari tenggelam. Baru berapa waktu itu? 2 waktu. Nanti akan ada waktu yang ketiganya. Taib al-makna al-ijmali, makna global dari 2 hadis tadi. Fi hadainil haditsain ya. Di dalam 2 hadis tadi ya. An-nahyu minan nabiy sallallahu alaihi wasallam anis salati ba'da salati subhi hatta tashruqa asy-syamsu wa tartafi'a fi nadharil aini qadra tuli rabhin ya. Pada 2 hadis tadi ya, dijelaskan akan larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, mengenai salat setelah subuh hingga matahari terbit ya, hingga matahari terbit. Dan juga wanaha aidan anis salati ba'da salatil asri hatta taghiba syamsu. Juga Nabi melarang salat setelah salat asar sampai matahari tenggelam ya. Sampai matahari tenggelam. Kenapa ya? Di antara hikmahnya li'anna fi salati fi hadainil waqtain, karena ya 2 waktu tadi ya, baik waktu matahari terbit atau waktu matahari tenggelam, tasyabbuhan bil musyrikin alladzina ya'budunaha 'inda tulu'iha wa ghurubiha ya, akan mengarah kepada tasyabbuh dengan orang-orang musyrik yang mana mereka itu menyembah matahari ketika terbit dan tenggelamnya ya. Maka Islam melarang untuk bertasyabbuh ya dengan orang-orang kufar. Wa qad nuhina an musyabahatihim fi ibadatihim. Dan kita dilarang untuk bertasyabbuh dengan mereka perihal ibadah mereka ya. Li'anna man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum ya. Karena siapa yang bertasyabbuh dengan suatu kaum, maka dia bagian dari kaum tersebut ya. Fal iyadu billah ya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seorang salat ya di 2 waktu tadi ya, ketika matahari terbit dan ketika matahari tenggelam ya, ketika matahari terbit dan ketika matahari tenggelam ya. Itu makna dari 2 hadis tadi. Berikutnya adalah ya, ikhtilaful ulama ya, perbedaan para ulama. Ikhtalafal ulama'u fi sholati fi hadhil awqat ya. Para ulama ya, berikhtilaf tentang salat di waktu-waktu ini ya. Apakah salatnya itu ya, sah atau tidak sah ya, ketika seorang salat pada waktu terlarang tadi ya.
Fadhahaba jumhurul ulama'i ila annaha makruha, ya. Jumhur ulama, ya, berpendapat bahwa hukum salatnya makruh. Apa makruh? Apa itu makruh? Sesuatu yang Allah larang dengan larangan yang tidak tegas, ya, di bawah haram larangannya. Mustadillina bihadhihi al ahadits as-sahihah wa ghairiha, ya. Berdalil dengan dalil yang tadi, ya. Dalil dengan hadis bab tadi, ya. Jadi jumhur ulama mengatakan makruh, ya, untuk salat di dua waktu tadi. Wa dhahabat adz-dzahiriyatu ila ibahati salati fiha. Adapun mazhab Dzahiri, ya, itu berpendapat boleh salat di dua waktu tadi, ya. Jadi selalu menyelisihi jumhur, ya. Boleh salat di dua waktu tadi. Wa ajabu an ahaditsin nahyi bi annaha mansukhah, ya. Karena apa? Bagi mazhab Dzahiriyah, dua hadis tadi, ya, dua hadis tadi yang melarang salat, ya, di dua waktu itu hadis-hadisnya sudah mansukh, sudah terhapus, ya. Wa kullu al ahaditsil lati za'amuha nasikhatan ja'alaha al ulama min babi hamlil mutlaqi 'alal muqayyad. Dan setiap hadis yang mereka anggap sebagai hadis yang menghapus, ya, itu para ulama memasukkan pada bab membawa hadis-hadis yang global kepada hadis-hadis yang terikat, ya, atau membawa hadis-hadis khusus di atas hadis-hadis umum, ya. Jadi ketika ada satu hadis yang berbicara tentang umum, lalu ada satu hadis yang berbicara tentang khusus, maka hadis khusus ini didahulukan daripada yang umum, ya. Di antara dalil-dalil khususnya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, ya, itu menyuruh, ya, untuk menegakkan salat. Wa aqimus salata wa atuz zakah. Ya. Di situ Allah Subhanahu wa taala tidak melarang, ya, tidak melarang orang salat dalam waktu kapanpun. Silahkan salat, ya. Nah, ini yang dipegang oleh mazhab Dzahiriyah. Ini umum. Sementara hadis-hadis yang menjelaskan larangan ini sudah mansukh dengan ayat ini, ya, makanya nggak dipakai sama Dzahiriyah. Ya. Adapun jumhur, ya, ya, menjelaskan bahwa hadis-hadis larangan tadi itu sebagai hadis yang mengkhususkan hadis yang dalil yang umum tadi, ayat yang umum tadi. Jadi pada asalnya silahkan, ya, tegakkanlah sholat kapanpun, ya, kecuali pada dua waktu tadi. Nah, itu maknanya. Ya. Maka wala yu'dalu ila naskhi illa idza ta'azzara al-jam'u. Maka jangan buru-buru, ya, untuk mengatakan dalil ini terhapus kalau tidak bisa digabungkan. Karena menggabungkan antara dua dalil yang seolah-olah, ya, tidak satu makna itu lebih bagus daripada harus membuang salah satu dalil, ya. Wa huwa huna mungkin bisuhula, dan dalam hal ini, dalam bab ini, ya, sangat mungkin untuk digabungkan, ya, sangat mungkin untuk digabungkan. Jadi ada dua dalil yang sifatnya mutlak, sifatnya muqayyad, sifatnya umum, sifatnya khusus, ya. Di antara dalil umumnya itu Al-Quran mengatakan wa aqimus shalah, dan tegakkanlah salat. Itu maknanya kita suruh menegakkan salat kapanpun, termasuk setelah asar sampai tenggelam matahari, atau setelah subuh sampai, ini dalil umumnya. Kemudian datang Nabi, ya, menjelaskan bahwasanya apa? Tidak ada sholat setelah asar sampai tenggelam matahari, dan tidak ada sholat setelah subuh sampai matahari terbit. Nah, ini dalil sifatnya umum apa khusus? Khusus. Ini dalil sifatnya umum. Madhab Dzahiriyah mengatakan dalil khusus ini nggak kuat untuk melawan dalil yang umum. Ya. Jumhur tidak. Asalnya sholat itu kapan saja. Tetapi dikhususkan oleh Nabi dua waktu tadi, ya. Nah, ini berarti membawa nas khusus kepada nas umum. Jadi ininya kepakai, digabungkan, itu lebih selamat, ya. Selain dua waktu tadi, ya,
maka kembali ke umum, wa aqimus shalah, silahkan kerjakan sholat. Ya. Jelas nggak sampai sini? Ini berarti kita mengamalkan dua dalil sekaligus. Dalil yang sifatnya apa? Umum, kita amalkan. Dan dalil yang sifatnya khusus, ini disebut al-jam'u baina dalilain, menggabungkan antara dua dalil. Maka para ulama menempuh metode ini dulu, ya. Sebelum metode menghapus atau menghilangkan dalil. Ya. Karena metode jama' itu lebih bagus daripada harus membuang salah satu dalil. Adapun mazhab Dzahiriyah mengatakan dalil khusus ini seolah-olah terhapus dengan ayat Quran tadi. Ya. Maka bagi mazhab Dzahiriyah dalil ini diamalkan apa enggak dalil khususnya? Dibuang. Ya. Ada dalil yang dibuang. Sementara jumhur ya mengamalkan kedua dalil tersebut. Jadi yang umumnya diamalkan, yang khususnya diamalkan. Ini yang dimaksud membawa yang mutlak, ini yang umum, membawa yang mutlak kepada muqayyad. Ya. Atau mengamalkan khusus kepada yang umum. Dengan itu maka dua-duanya dipakai. Ya. Maka dua-duanya dipakai. Ya. Sebagai contoh lagi banyak di dalam Al-Quran. Ya. Jadi ya. Pendapat jumhur itu lebih selamat. Artinya apa? Hukum sholat di waktu terlarang tadi apa? Makruh. Ya. Sementara mazhab Dzahiriyah mengatakan apa? Boleh. Ya. Maka pendapat jumhur ya, lebih selamat karena menggabungkan dua dalil tadi. Ya, pendapat jumhur lebih kuat karena menggabungkan dua dalil. Ya. Kemudian ikhtilaf berikutnya, mahiyas salat al-manhiyu anha fi hadhil awqat. Salat apa sih yang dilarang di waktu-waktu itu? Kata Nabi, tidak ada salat ya setelah subuh sampai matahari terbit. Salat apa yang dilarang? Apakah seluruh salat ataukah salat tertentu saja? Fadhahaba al-Hanafiyah wal Malikiyah wal Hanabila ila annaha jami'ut tatawwu'at ma ada rak'atai tawaf. Ya. Maka madhab Hanafi, Maliki dan Hambali ya, berpendapat bahwa seluruh solat kecuali 2 rakaat tawaf. Ya. Jadi seluruh solat sunnah itu nggak boleh dilakukan di waktu-waktu tadi. Ya. Seluruh solat sunnah nggak boleh. Kecuali yang boleh apa? 2 rakaat tawaf ya. Karena ini ada nasnya dari Nabi ya. Ada nasnya dari Nabi kepada ya Abdi Manaf ya. Ya Bani Abdi Manaf ya, jangan kau melarang orang untuk melakukan 2 rakaat setelah tawaf ayatin sya'a, kapanpun waktunya. Ya. Makanya ya, yang nggak boleh seluruh ya, kecuali 2 rakaat tawaf. Maka sesuai dengan pendapat pertama ini, boleh nggak sholat jenazah setelah asar? Boleh nggak? Sholat jenazah setelah asar boleh nggak? Nggak boleh. Ya. Setelah subuh boleh tidak? Nggak boleh. Karena sholat jenazah termasuk sunnah, termasuk tatau, nggak boleh. Ya. Mustadillina bi umumin nahyil warid fil ahadits ya. Berdalil dengan keumuman larangan dalam hadis tadi. Hadis bunyinya la sholat, nggak ada sholat. Ya, sholat sunnah apapun tuh nggak ada, nggak boleh. Ya, ini umum larangan yang datang dari hadis. Ya, tayyib. Wa madhabu Syafi'iyah. Adapun madhab Syafi'i, wa riwayatu anil Imami Ahmad, dan salah satu riwayat dari al-Imamu Ahmad. Wa ikhtaraha Syekhul Islam, dan pendapat ini dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa jama'atun min ashabina, dan juga sekelompok dari sahabat-sahabat kami dalam mazhab Hambaliyah, ila annaha an-nawafil mutlaqati anil asbab. Yang enggak boleh itu adalah salat sunnah yang tidak ada sebabnya. Bukan seluruh salat sunnah, bukan. Tapi sholat sunnah mutlak yang tidak memiliki sebab. Amma sholawatu dzawatil asbab katahiyatil masjid lidakhilihi
wa raq'atai al-wudu'i fajaizatun 'inda wujudi sababiha fi ayyi waqtin. Adapun salat-salat sunnah yang ada sebabnya, contoh tahiyatul masjid, apa sebabnya? Masuk masjid. Kemudian 2 rakaat wudu, apa sebabnya? Wudu. Jenazah, apa sebabnya? Ada jenazah. Ya. Maka kalau sholat sunnah yang memiliki sebab, ya, enggak ujug-ujug ya, yang memiliki sebab itu boleh dilakukan hatta di waktu-waktu tadi. Ya, hatta di waktu-waktu tadi. Wa daliluhum ala dzalika al ahadits al khassah li hadhihi shalawati fa innaha mukhassasatun li ahaditsin nahyil ammah. Karena ya dalil-dalil yang menunjukkan bolehnya salat sunnah memiliki sebab itu lebih khusus daripada larangan yang ada pada hadis, daripada keumuman larangan yang ada pada hadis tadi. Ya, artinya la sholata itu ya tidak ada sholat sunnah yang tidak memiliki sebab. Ya, kalau sholat tersebut ya memiliki sebab ya maka dibolehkan ya, maka dibolehkan. Akan tetapi ada 2 waktu ya, ada 2 waktu yang di 2 waktu tersebut ya tidak boleh melakukan sholat sunnah. Walaupun itu sholat sunnah yang memiliki sebab, ya. Walaupun itu sholat sunnah yang memiliki sebab, ya. Ada 2 waktu. Ya. Kata para ulama, waktu tersebut adalah sejak ya matahari mulai menguning, ya, sampai dia benar-benar tenggelam. Ya. Kalau dimenitkan kurang lebih 5 menit sebelum waktu maghrib. Atau 10 menit sebelum waktu maghrib. Nah, di waktu itu nggak boleh ada sholat, hatta sholat yang memiliki sebab. Hatta sholat yang memiliki sebab. Ya, seperti tahiyatul masjid. Jadi kalau antum ya masuk masjid ya dan 5 menit lagi sebelum adzan maghrib nggak usah tahiyat. Itu waktu terlarang. Ya. Itu waktu terlarang. Waktu kedua ya dari syuruk sampai meninggi. Dari waktu syuruk sampai matahari itu meninggi. Ya. Itu diantara waktu yang terlarang untuk sholat apapun. Hatta itu sholat yang memiliki sebab. Ya. Baik. Kemudian perbedaan berikutnya, tsumma ikhtalafu hal yabda'un nahyu fi subhi min tulu'il fajri tsani am min salati subhi. Ya. Khusus pada larangan ya tidak ada salat setelah subuh sampai terbit matahari. Mulai larangan tersebut setelah terbit fajar atau setelah salat subuh yang dilarang itu. Jadi kata Nabi, la salata ba'da subhi hatta tatlu asy-syamsu. Ya, tidak ada salat setelah subuh sampai matahari muncul, ya. Ini dimulainya setelah pelaksanaan salat subuh atau pas muncul fajar untuk salat subuh. Ya. Atau munculnya fajar tsani. Ya. Fadhahabal Hanafiyyah ila annahu yabda'u min tulu'il fajri. Ya. Mazhab Hanafi berpendapat itu dimulai sejak terbit fajar. Bukan setelah salat subuh. Jadi ya, ketika sudah terbit fajar ya, itu tidak ada salat lagi kecuali 2 rakaat sunnah fajar ya. Fadhahabal Hanafiyyatu ila annahu yabda' min tulu'il fajri wa huwal masyhur min madhabil Hanabilah. Itu juga yang masyhur dalam madhab Hambali ya. Mustadillina ala dzalika bi ahadits ya. Berdalil dengan sejumlah ahadits. Di antaranya ma rawahu ashabus sunan al-arba'ah ya, yang diriwayatkan oleh ya sunnah, pemilik sunan yang 4 ya. Ani bin Umar, dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu,
anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam la salata ba'dal fajri illa sajdatain. Tidak ada salat setelah fajar. Ya, lafadznya. Tidak ada salat setelah fajar, bukan setelah subuh. Ya. Tidak ada salat setelah fajar illa sajdataini, kecuali 2 rakaat, yaitu apa? Sunnah fajar atau qabliyah subuh. Jadi selain ini enggak ada salat. Ya. Fa innahu, ya, hadis ini yadullu ala tahrimin nafilah ba'da tulu'il fajri. Hadis ini menunjukkan larangan adanya salat sunnah setelah terbit fajar, kecuali 2 rakaat fajar atau kecuali sunnah fajar. Ya. Ini ya dalam madhab al-Hanafiyah. Wa dhahaba katsirun minal ulama, ya. Adapun jumhur ulama berpendapat ila annan nahya yabtadi'u min salatil fajri. Larangan ini ya dimulai setelah salat subuh. Jadi antum beres sholat subuh, nah dari situ dimulai larangan hadis ini. Ya, bukan dari terbit fajar. Ya. Jadi awal larangannya itu bukan dari terbit fajar, tetapi apa? Setelah pelaksanaan sholat subuh. Ya. Kapan antum udah selesai sholat subuh, maka di situ mulai larangan. Gak ada sholat sampai kapan? Matahari terbit. Ya. Bukan setelah masuknya fajar. La min tulu'il fajri, ya, bukan dimulai dari terbit fajar, bukan, ya. Wastadallu ala dzalika bi ahadits, ya. Dan juga pendapat jumhur ini didasari beberapa hadis, di antaranya ya apa yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, la salata ba'da subhi hatta tartafi asyamsu, ya. Kata Nabi, tidak ada sholat setelah subuh. Maksudnya ketika antum beres melaksanakan sholat subuh, di situ mulai larangannya. Ya, bukan setelah fajar, ya. La salata ba'da subhi hatta tartafi asyamsu. Tidak ada sholat setelah subuh sampai matahari meninggi, ya. Wa ghairu dzalika minal ahadithi al-katsiratis sahihah wa mastadalla bihil awwalun fihi maqal, ya. Adapun pendapat pertama yang mengatakan ya dimulainya itu sejak terbit fajar, itu ya pendapat ini ya pendapat yang banyak dikritisi. Kenapa? La yuqawimu misla hadhil ahadits. Hadis-hadis pendapat pertama itu tidak sekuat hadis-hadis pendapat kedua. Maka yang rajih adalah pendapat jumhur bahwa larangan ini dimulai setelah sholat subuh, ya, setelah pelaksanaan sholat subuh. Berikutnya, ma yukhadhu minal haditsain, kesimpulan dari 2 hadis tadi, ya. Yang pertama, an-nahyu an nawafilis salatil mutlaqah ba'da salati subhi hatta tasyruqasy syamsu, ya. Larangan untuk melakukan sholat sunnah mutlak, ya, sekali lagi yang dilarang itu adalah sholat sunnah mutlak yang tidak memiliki sebab, ya. Ba'da salati subhi hatta tasyruqasy syamsu, ya, setelah salat subuh sampai terbit matahari, ya. Itu yang pertama, kesimpulan yang pertama. Yang kedua, an-nahyu an nawafilis salatil mutlaqah ba'da salatil asri hatta taghiba syamsu. Kemudian juga larangan ya dari salat-salat sunnah mutlaqah semenjak salat asar, dari salat asar sampai tenggelam matahari, ya. Yang ketiga, yukhadhu min hadits Abi Sa'id, ya. Dapat diambil kesimpulan dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri, ya, yaitu la salata ba'da salati subhi, tidak ada salat setelah salat subuh, ya. Anna nafyahuna lil jinsi wa hadza muqtadal lughah, ya. Bahwa penafian di sini adalah penafian jenis salat, ya. Jadi salatnya memang benar tidak sah, ya. Bukan kesempurnaan salat, bukan.
Jadi yang dinafikan, yang dihilangkan di sini adalah ya sah atau tidaknya sholat. Jadi benar-benar sholatnya tidak sah. Ya. Sholatnya tidak sah, bukan penafian kesempurnaan. Ya. Sekali lagi yang dilarang adalah sholat sunnah yang tidak memiliki sebab. Ya. Adapun yang memiliki sebab boleh dilakukan hatta pada waktu-waktu terlarang kecuali pada 2 waktu tadi. Ya, yaitu waktu kurang 10 menit sebelum apa? Adzan maghrib atau ya 10 menit setelah syuruk ya. Berikutnya ya. Fuhima min ba'dil ahadits anna illatan nahyi hiya khasyatu musyabahatil kuffar. Dapat dipahami dari sebagian hadis tadi bahwasanya alasan dilarangnya sholat pada waktu tersebut adalah agar tidak bertasyabbuh dengan kufar, agar tidak bertasyabbuh dengan orang-orang kafir ya. Fayukhadhu min hada, maka diambil ya, dapat disimpulkan dari hadis ini tahrim at-tasyabbuhi bihim, pelarangan bertasyabbuh dengan mereka baik dalam ibadah, dalam adat ataupun dalam tradisi, nggak boleh. Ya, dan ini termasuk bagian dari akidah. Ya. Tidak bertasyabuh dengan mereka itu bagian dari akidah. Baik dalam hal ibadah, dalam hal kebiasaan ataupun dalam hal adat istiadat. Ya. Kalau memang itu merupakan kekhususan orang-orang kufar, maka kita tidak boleh mengikutinya. Ya, kita dilarang untuk mengikutinya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang bertasyabbuh dengan suatu kaum, maka dia menjadi bagian dari mereka. Dijelaskan apa makna menjadi bagian dari mereka? Yuhsyaru ma'ahum, kelak di akhirat akan dikumpulkan bersama mereka. Kemudian faidah ya. Al-muallif lam yata'arrad lis-salisi min awqatin nahyi. Pada 2 hadis tadi ya, hanya disebutkan berapa waktu? 2 ya. Sementara yang dijelaskan ada berapa waktu? 3. Kapan waktu yang ketiga? Ya. Ma'asubutihi fil ahadits wa huwa waqtun doilun qalilun yabtadi'u hina tantahi syamsu birtifa'i hatta tazul. Waktu ketiga yaitu waktu ketika matahari persis berada di tengah-tengah langit. Ya. Sampai dia tergelincir ya. Sampai dia tergelincir ya. Para ulama ya mentakdirkan kurang lebih 15 menit sebelum waktu zuhur. Ya. Kurang lebih 15 menit sebelum waktu zuhur. Itu termasuk waktu nahyi ya. Wa qad tsabata tahrimus sholati fihi bi ahadits ya. Dan telah tetap pelarangan sholat di waktu tadi ya oleh sejumlah ahadits. Ini waktu yang ketiga. Minha ma rawahu Muslimun ya. Di antaranya apa yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim ya. An Uqbah ibn Amir, dari sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Kata beliau, salasu sa'atin nahana Rasulullah. Ada 3 waktu yang Rasul melarang kami ya. An nusalliya fihinna au an naqbura fihinna mautana. Ya. Kata Uqbah bin Amir, ada 3 waktu yang mana Rasul melarang kami untuk melakukan sholat atau menguburkan jenazah. Ya. Di antara 3 waktu tersebut, ya, hina yaqumu qaimun adh-dhahirah, ketika matahari persis berada di tengah-tengah, yang ditandai dengan tidak adanya bayangan pada suatu benda. Itu ya dilarang untuk melakukan sholat. Ya. Wa minha ma rawahu Muslim ya. Juga ya sebagaimana hadis yang diriwayatkan ya, oleh Al-Imam Muslim dari sahabat Amr ibn Abasah radhiyallahu taala anhu ya. Wa minhu thumma sholli, salatlah fa inna salata mashhudatun mahduratun, karena salat itu disaksikan dan dihadiri oleh para malaikat. Hatta yastaqilla dhillu birrumhi ya, sampai ya bayangan itu ya tidak
terdapat pada suatu benda ya. Sampai bayangan itu ya tidak terdapat pada suatu benda, artinya udah benar-benar berada di tengah. Tsumma aksir anis salat, kalau sudah datang waktu itu udah jangan salat, kata Nabi. Ya. Kalau sudah datang waktu itu jangan salat. Ya, ini kata para ulama waktunya kapan? Ketika matahari berada di tengah ya. Fa inna hina idin ya, karena di waktu tersebut tusjaru jahannam ya, neraka itu sedang dipanaskan ya. Makanya dilarang untuk melakukan salat ya. Itu faedah pertama. Jadi ya dari faedah pertama menjelaskan akan waktu yang ketiga yang tidak dijelaskan dalam dua hadis tadi ya. Yaitu waktu ketiga adalah ketika matahari berada persis di tengah yang ditandai dengan tidak adanya bayangan dari suatu benda. Kata Nabi, "Tsumma aksir." Kalau sudah sampai waktu tersebut, udah jangan. Stop sholat dulu. Ya, sampai nanti tergelincir. Makanya waktu zuhur itu mulainya ketika matahari tergelincir, bukan ketika matahari berada di tengah ya. Faedah kedua, katsiru min ahkami syariah ya. Banyak dari hukum-hukum syariat bunniyat alal bu'di an musyabahatil musyrikin ya. Banyak dari hukum-hukum syariat itu ya dibangun ya di atas agar seorang itu menjauh dari menyerupai orang-orang musyrik ya. Jadi banyak dari hukum-hukum syariat ya yang dilarang agar tidak bertasyabuh dengan mereka ya. Kenapa? Li'anna fi taqlidihim wa tashabbuhi bihim ta'thirun ala nafsi. Karena ya bertasabuh dengan mereka atau bertaklid dengan mereka itu akan membekas pada jiwa ya. Yatadarraju wa yamtaddu hatta yasila ila istihsani a'malihim. Yang kalau terus-terusan maka akan dianggap amalan mereka itu amalan yang baik ya. Bahkan orang yang tidak mengamalkan mereka dianggap ya telah menyelisih syariat ya. Makanya kenapa hukum syariat itu banyak dibangun di atas ya bu'di an musyabahatil musyrikin ya. Di atas jauh dari bertasyabuh dengan mereka. Hatta yazula malil muslimina min izzatin, hingga kaum muslimin itu kehilangan izzahnya, kemuliaannya, wa wihdah, persatuannya, wa yusbihu taba'an lahum, dan menjadi mengikuti mereka ya. Ini ya kenapa Islam itu melarang bertasyabuh dengan mereka, karena bertasyabuh dengan mereka itu akan membekas dalam jiwa, yang kalau terus-terusan diikuti akan menganggap amalan mereka itu baik ya. Wal Islamu yuridu minal muslimina al izzata wal wihdah ya. Sementara Islam menginginkan dari kaum muslimin itu kemuliaan dan persatuan fi ibadatihim, baik dalam hal ibadah, wa adatihim dalam hal kebiasaan, wa taqalidihim dalam hal tradisi ya. Wa yuridu minhum ayyakunu ummatan mustaqillatan laha sifatuhal khassa wa mumayyizuhal ma'rufah ya. Dan Islam menginginkan ya pemeluknya itu memiliki ya sifat-sifat dan keistimewaan tersendiri ya yang tidak sama dengan mereka ya. Namun ya ma'al asafis syadid najid al muslimina fi asrina yajurruna khalfahum bila ru'yatin wala basirah. Namun yang sangat disayangkan ya kita dapati kaum muslimin di masa sekarang itu ya malah mengekor mereka ya, malah mengekor mereka ya. Ini faedah kedua ya. Kemudian ya nyambung ke hadis berikutnya ya, namun ini sebetulnya bab mengqadha salat yang terlewat ya. Mengqadha salat yang terlewat dan bagaimana urutannya ya. Jadi ketika seorang itu terlewat darinya salat ya, misal ya zuhur dia lupa ya, belum salat zuhur, ingat pas waktu maghrib, apa yang harus ia lakukan? Ini yang dijelaskan dalam bab ini. Di antara hadisnya an Jabir bin Abdullah ya, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, anna Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu jaa yaumal khandaq ba'dama gharabati syamsu faja'ala yasubbu kuffara Quraisyin ya. Kata Jabir bin Abdullah,
bahwa Umar ibn Khattab ya datang ya setelah peperangan Khandaq ya ketika waktu maghrib. Faja'ala yasubbu kuffara Quraisyin, sambil mencela ya orang-orang kafir Quraisy ya. Wa qala ya Rasulullah, dan Umar tadi berkata, ya Rasulullah, ma kittu usallil asra hatta kadati syamsu taghrub. Aku ini ya belum sholat asar ya sampai matahari tenggelam. Jadi Umar ini datang ke Nabi ketika waktu maghrib. Ya Rasulullah, aku belum sholat asar sampai waktu sekarang. Qala an-nabiyyu, maka Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, wallahi ma shalaituha. Umar, aku juga belum sholat. Ya, untuk menenangkan Umar. Umar, aku juga sama belum sholat. Ya. Karena apa? Disibukkan oleh perang tadi. Ya. Dan ya belum turun perintah sholat khauf. Ini hadis ini ya belum turun perintah sholat khauf ya. Jadi gara-gara perang tadi lupa semua dah, belum sholat asar ya. Maka Nabi SAW ya, wallahi ya Umar ma sholaituha ya. Demi Allah ya Umar, aku juga belum sholat ya. Qala faqumna ila Buthan, maka kami menuju ya Buthan ya. Fa natawaddo lis salat, kami wudu untuk salat, fatawaddo'a lis salat, maka Rasul ngambil wudu untuk salat, wa tawaddo'na laha, maka kami pun sama ikut wudu. Fa shallal asra ba'dama gharabati syamsu thumma shalla ba'dahal maghrib. Maka Nabi dan para sahabatnya salat asar setelah matahari tenggelam dan setelahnya melakukan salat maghrib ya. Adapun makna globalnya adalah ja'a Umar bin Khattab ila Nabi yauma Khandaq ya. Umar bin Khattab mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam pada selepas peperangan Khandaq ya. Ba'da an gharabati syamsu wa huwa yasubbu kufara Quraisyin ya. Ketika waktu maghrib sambil mencela ya orang-orang kufar Quraisy ya. Li'annahum syaghaluhu an salatil asri, karena mereka ya menyibukkan ya kaum muslimin atau menyibukkan Umar dari salat asar. Falam yusalliha hatta gharabati syamsu minal ghurub ya. Akhirnya ya belum sempat salat asar sampai matahari tenggelam. Wa aqsaman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiq annahu lam yusalliha hatta al-an tatminan li Umar alladhi syaqqa alaihi al-amru ya. Maka Nabi pun bersumpah ya bahwa dirinya juga belum sholat. Hal ini untuk menenangkan Umar yang sedang dalam emosi tadi ya. Ditenangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma qama an-nabiyyu fatawaddo'a wa tawaddo'a ma'ahu sahabah. Kemudian Nabi ya mulai ngambil wudu dan para sahabat juga ngambil wudu. Fasallal asra ba'da an gharabati syamsu. Lalu mereka salat asar setelah matahari tenggelam. Wa ba'da salatil asri shallal maghrib. Setelah salat asar mereka salat maghrib ya. Baik. Kesimpulan hadis ma wujubu qada'il fawaid minas shalawatil khamsi. Wajib qada ya salat-salat yang terlewat ya. Para ulama menjelaskan ya kalau batasnya itu selama 4 hari ya. Kalau lewat dari 4 hari ya maka nggak perlu diqadha ya. Kalau dia ingatnya setelah minggu depan, ya Allah minggu kemarin saya belum sholat duhur, udah nggak perlu diqadha ya. Para ulama memberi batasan ya 4 hari. Kalau masih di bawah 4 hari maka diqadha ya. Kalau sudah lewat dari itu ya maka tidak perlu diqadha ya. Al-dhahir anna ta'khiraha fi hadhil qadiyah laisa nisyanan wa innama huwa amdun ya. Zahir hadis menjelaskan bahwa ya mereka itu sengaja meninggalkan sholat asar ya. Bukan lupa belum sholat asar ya. Nabi dan para sahabatnya itu ya sesuai dengan zahir hadis ya itu sengaja meninggalkan sholat asar karena posisinya masih apa? Perang. Walakin hadza qabla an tusra'a salatul khauf ya. Tetapi peristiwa ini sebelum ada syariat salat khauf ya. Setelah peristiwa ini baru ada syariat salat khauf ya.
Belum ada syariat salat khauf sebagaimana dirajihkan oleh para ulama. Kemudian fihi dalilun ala taqdimil ghaibati alal hadirati fil qada ma lam yadik waqtul hadirah. Ya. Di dalam hadis tadi terdapat dalil untuk disegerakan salat yang terlewat ya daripada salat yang belum terlewat. Ya, kayak asar sama maghrib ya. Ketika Nabi tadi ya belum sholat asar sampai waktu maghrib, apa yang Nabi lakukan? Sholat apa dulu? Asar dulu, karena asar sudah goib bahasan, sudah lewat. Sementara waktu maghrib belum lewat. Makanya yang goib, yang lewat didahulukan daripada yang hadir. Dengan syarat malam yadik waktul hadiro, selama waktu sholat hadirnya itu nggak mepet ya. Kalau waktu sholat hadirnya itu mepet ya, wa inda dzalik tuqaddam ya kaila taksurul fawaid ya. Kalau sholat ya hadirnya itu mepet, maka yang dilakukan yang hadir dulu baru yang goib. Karena apa? Kalau dilakukan yang goib dulu, beres yang goib, nanti hilang lagi waktunya, maka akan makin banyak sholat yang terlewat. Ya, jadi sekali lagi, kalau waktu hadirnya itu masih luas, maka yang didahulukan apa? Sholat yang lewat. Ya, sholat yang lewat. Kalau waktu hadirnya itu sempit, yang didahulukan adalah yang hadir baru yang lewat. Misal ya, belum sholat asar ya, lupa belum sholat asar, ingetnya ya di waktu maghrib, tapi 5 menit lagi mau azan isya. Dia juga belum sholat maghrib. Mana yang dahulukan? Asar apa maghrib? Kenapa? Waktu maghribnya mepet. Ya. Waktu maghribnya mepet. Kalau asar dulu, nanti beres sholat asar, azan isya. Waktu maghribnya habis apa tidak? Maka akhirnya dia melakukan 2 sholat di luar waktu. Sementara melakukan 2 sholat di luar waktu itu perbuatan yang dilarang pada asalnya. Ya, nggak boleh ya kita mengakhirkan sholat dari waktunya. Ya, makanya yang didahulukan ya itu yang hadir dulu jika waktu sholat hadirnya mepet. Namun jika waktu sholat hadirnya masih luas ya, masih lapang, kalau kita sholat goib yang goib dulu, yang terlewat dulu, beres terlewat, waktu hadirnya belum habis, maka yang didahulukan yang mana? Yang lewat dulu, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya, jawazu ad-du'ai 'ala dhalim, boleh mendoakan orang yang mendolimi kita. Ya. Karena tadi mendoakan keburukan, ya, mendoakan keburukan bagi orang yang mendolimi seorang, ya. Sebagaimana Umar tadi ya mendoakan keburukan bagi orang-orang kufar ya. Walam yungkir alaihin nabi, dan ya perilaku Umar tadi ya di depan Nabi nggak diingkari. Itu pertanda ya boleh dilakukan. Ya itu pertanda boleh dilakukan. Kalau seandainya nggak boleh, maka akan ditegur oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena nggak boleh mengakhirkan ya syariat dari waktu yang dibutuhkan. Nggak boleh mengakhirkan penjelasan dari waktu yang dibutuhkan. Ya. Kalau memang itu nggak boleh, maka akan ditegur oleh Nabi. Ya. Karena Nabi diam saja, itu pertanda hal itu boleh dilakukan. Karena perbuatan Umar ini dilakukan di depan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan Rasul tidak mengingkarinya. Ya, saat itu Umar sedang mendoakan keburukan kepada orang-orang kufar tadi. Ya. Mendoakan keburukan pada orang-orang kufar tadi. Karena apa? Mereka telah melalaikan dari salat. Ya. Berikutnya, masyru'iyatu tahwinil masaibi 'alal musabin. Disyariatkan untuk menenangkan orang-orang yang terkena musibah. Ya, disyariatkan untuk menenangkan orang yang terkena musibah, bukan mengompor-ngomporinya. Ya, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Ketika Umar sedang marah, apa kata Nabi? Ditenangkan, wallahi ma shallaituha, sama aku juga belum sholat. Ya, maka di situ emosi Umar merendah langsung. Ya. Kemudian terakhir, jawazu halfis sadiq walau lam yastahlif,
bolehnya seorang itu bersumpah dengan sendirinya walaupun tidak minta untuk disumpah. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau nggak bersumpah pun Nabi tidak akan dusta, ya. Nabi tidak akan pernah bohong. Namun ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersumpah ya untuk menenangkan Umar, ya. Dan ini boleh seorang itu bersumpah walaupun tidak diminta. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang bisa disampaikan. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, yaitu bab tentang fadlu salatil jamaah wa wujubiha, bab tentang keutamaan dan wajibnya salat jamaah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.